Mencuri kecupan. Gilbert keluar dari ruang kerjanya saat kantuk melanda, sedangkan Alfred sudah lebih dulu kembali ke kamar. "Aku ngantuk sekali," gumam Gilbert sesekali dia menguap. Sesampainya di depan pintu kamar, Gilbert akan menekan handle pintunya, tetapi seseorang memanggilnya dan membuatnya mengurungkan niatnya. "Gilbert, tunggu." Gilbert berbalik, dia menatap Hana yang berjalan menghampirinya dengan sebuah gelas air di tangannya. Sepertinya Hana terbangun saat dia haus. "Mommy ingin bicara sebentar," ujar Hana. "Bicara besok kan bisa, Mom. Aku sudah mengantuk," ujar Gilbert dengan raut wajah memelas. "Mommy hanya ingin tanya kenapa Emily tidur di kamar Repin. Apa kalian pisah kamar?" tanya Hana penuh selidik. Gilbert yang tadinya menahan kantuk seketika melotot saat teringat akan Emily yang tidur di kamar Repin. "Iya kan dia yang mau tidur sama Repin. Udah sih Mom, biarin aja. Emang kenapa sih harus dipermasalahin?" ujar Gilbert memberi alasan agar sang Mommy tak menyudutkannya. "Dia yang mau tidur sama Repin atau kamu yang larang dia tidur di kamar kamu?" selidik Hana. "Duh, Mommy apaan sih? Jangan mendadak jadi detektif deh." "Udah ya, aku mau tidur," ujar Gilbert dengan kesal. Hana akan membalas ucapan putranya, tetapi Gilbert mendekatinya dan mengecup keningnya. "Selamat malam, Mom," ujar Gilbert dan berlalu masuk ke kamarnya. Hana menghela napas kesal, kenapa putranya sangat mirip sekali dengan suaminya. Hana terkadang bingung, padahal dialah yang mendidik Gilbert sedari kecil selagi Alfred terus berada di kantor. Tapi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, bukan? Anak itu, awas saja kalau dia bucin kembali. "Jangan merengek dengan Mommy ketika istrimu itu ngambek padamu," gerutu Hana. Hana pun kembali ke kamarnya. Dia menutup pintunya kembali dan menguncinya. "Sayang, habis dari mana?" tanya Alfred yang terbangun dari tidurnya. "Aku habis ngobrol sama Gilbert. Sepertinya dia melarang Emily tidur di kamarnya. Putramu benar-benar membuatku kesal," gerutu Hana sambil berjalan ke ranjang dengan perasaan dongkol. Alfred mendudukkan dirinya. Dia menatap istrinya yang kini sudah duduk di tepian kasur sambil meminum air. "Biarkan saja sih sayang, kita tidak berhak ikut campur urusan mereka," ujar Alfred. Tak, Hana menaruh gelasnya di atas nakas dengan sedikit kasar. Dia menatap Alfred dengan tatapan tajam. "Apa Mas tidak curiga dengan Gilbert? Dia biasa saja saat istrinya tidur di kamar lain. Kamu tahu kan bagaimana bucinnya Gilbert dulu?" ujar Hana dengan kesal. Alfred menggeser duduknya, dia mengelus kedua bahu istrinya. Jika dia bicara pasti akan salah lagi, lebih baik dia menenangkan istrinya dulu. "Ya sudah, besok kita bicarakan lagi ya. Ini udah tengah malam loh. Yuk tidur," ajak Alfred dengan lembut. Hana pun menurut, dia merebahkan dirinya dan berbantalkan lengan sang suami. Dia belum bisa tidur karena memikirkan Emily. Entah mengapa dia terpikirkan akan sesuatu tentang menantunya itu. "Mas," panggil Hana. Sahut Alfred dengan mata terpejam. "Ibumu kapan kembali ke sini, Indonesia?" tanya Hana. Seketika Alfred membuka matanya, dia menatap sang istri yang juga tengah menatapnya. "Bulan depan mungkin. Mama masih nemenin adiknya di sana. Katanya sih bulan depan balik ke sini," ujar Alfred. "Kenapa memangnya?" lanjut Alfred saat melihat sang istri seperti terpikirkan sesuatu. Begini Mas, apa Mama sudah tahu tentang kembalinya Emily?" tanya Hana. Alfred menatap langit-langit kamar. Dia menggeleng dan kembali menatap istrinya yang terlihat seperti khawatir akan sesuatu. "Belum. Aku sudah bicarakan ini dengan Gilbert tadi. Kata dia, sampai Mama kembali kita harus merahasiakannya dulu," ujar Alfred. "Baguslah," senang Hana. "Kenapa kamu sesenang ini?" tanya Alfred bingung saat melihat raut wajah bahagia sang istri.
Mama kamu itu orang yang sangat menentang hubungan Emily dan Gilbert. Gimana kalau dia menyuruh Emily dan Gilbert bercerai? Ujar Hannah. Alfred mengiyakan perkataan sang istri. Ada benarnya juga menurutnya. Putranya baru saja kembali dengan istrinya. Jika harus kembali menghadapi Nyonya Samantha, bagaimana nasib pernikahan mereka? Lagian nih ya mas, hubungan mereka aku lihat renggang loh. Emily yang lebih banyak diam dan Gilbert yang kelihatan cuek. Cuman karena ada Repin mereka berusaha untuk akur, ujar Hannah. Hah? Bagaimana mau akur sayang? Orang Gilbert bawa Emily ke sini karena Repin, ujar Alfred. Maksudnya? Pekik Hannah sambil menatap suaminya dengan pandangan terkejut. Aduh, salah ngomong ini mah, batin Alfred saat melihat sinyal merah. Mas, maksudnya apa sih? Kesal Hannah. Alfred masih terdiam, dia harus mencari alasan apa agar istrinya tidak terus menanyakannya. Astaga, udah jam 2, besok aku harus meeting pagi. Pekik Alfred sambil menunjuk jam dinding. Alfred langsung menarik tangannya yang tadi dibuat bantalan oleh sang istri dan berbalik memunggungi Hannah. Sementara itu, istrinya menahan kesal pada suaminya. Sedangkan di kamar, Emily dikejutkan oleh rengekan putranya. Dia melihat Repin menangis sambil terduduk. Kenapa sayang? Tanya Emily dan mendudukkan dirinya. Emily tidur di kamar Repin. Gilbert mendesain tempat tidur Repin cukup lebar agar bisa ditiduri oleh lebih dari satu orang. Kamar yang bernuansa biru laut dengan gambar kereta, bahkan banyak mainan di lemari yang berada di pojok kanan kamar. Hicks, Hicks, lep lapal buna. Tadi tahan-tahan dah bica, pelutnya sakit kali. Ujar Repin sambil memegangi perutnya. Oh, lapar, jangan nangis dong nak. Udah, cup-cup. Bunda ke dapur dulu ya buatin rep susu, ujar Emily dan berniat akan turun dari tempat tidur. Bunda, Hicks mau kemana? Histeris Repin saat sang bunda turun dari ranjangnya. Katanya lapar, bunda mau ke dapur sayang bikin susu buat Repin, ujar Emily dengan heran. Repin berdiri dari duduknya, dia berlari cepat ke arah Emily sambil merentangkan tangannya. Lep takut dicinin sendiri, ujar Repin. Emily pun memutuskan untuk membawa Repin ke dapur untuk membuat susu untuk putranya itu. Setelah selesai membuatkan, Emily kembali ke kamar. Dia merebahkan Repin yang kini sudah mengedot susu botolnya. Emily pun kembali tidur di samping Repin sambil menepuk paha anak itu agar segera kembali tertidur. Tak butuh waktu lama, tepukan Emily pun terhenti, menandakan wanita itu sudah tertidur pulas. Kret. Suara pintu berderit. Repin menatap pintu yang terbuka itu dengan tatapan heran. Daddy, seru Repin. Gilbert menempelkan satu jarinya di bibir. Dia mengode putranya agar tidak berisik. Repin pun kembali meminum susunya sambil melihat apa yang dedinya itu lakukan. Gilbert berjalan kalah remali, mainan Repin. Perlahan dia membukanya sambil sesekali melihat Emily yang tertidur sangat pulas. Bahkan tak menyadari kedatangannya. Pria itu mengambil sebuah boneka pohon. Ternyata di balik boneka tersebut terdapat sebuah kamera. Kamera itu terlihat habis baterai sehingga Gilbert pun mengambilnya dan menukar dengan kamera baru yang ada di saku baju tidurnya. Nah, gini kan aku bisa lihat dia ngapain aja, gumam Gilbert dengan senyum puas. Gilbert berbalik badan sambil memasukkan kamera yang diambil itu ke dalam sakunya. Dia berjalan, perlahan mendekati ranjang. Terlihat putranya sudah tertidur pulas dengan susu yang sudah habis. Perlahan Gilbert mengambil botol itu dan menyimpannya di nakas. Dia menarik selimut putranya sampai ke batas dada. Good night, son, lirih Gilbert sambil mengecup kening Repin dengan sayang. Tatapan Gilbert beralih pada Emily. Dia ingin sekali memberikan kecupan selamat tidur pada wanita itu. Dekecup juga enggak ya? Nanti kalau enggak dia iri gimana? Gumam Gilbert bimbang. Kecup aja lah, paling cuma sedikit. Lanjutnya. Gilbert mendekati wajahnya pada Emily. Tadinya dia akan memberikan kecupan di kening Emily. Tetapi bibir jari Emily sangat menggoda imannya. Akhirnya Gilbert menempelkan bibirnya di atas bibir sang istri.
Dia tetap pada posisinya kemudian menjauhkan bibirnya dari sang istri. "Masih sama rasanya?" batin Gilbert sambil memegang bibirnya.